Dah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore. Pada sesi ini kita akan melaksanakan training kelompok dengan materi sejarah perekonomian Indonesia. Pelatihan ini disusun berdasarkan taksonomi Bloom Anderson dari level 1 sampai level ke-6. Sebelum masuk ke materi, saya akan perkenalkan terlebih dahulu. Mulai dari saya, perkenalkan saya Malia sebagai moderator. Boleh? Silakan. Perkenalkan nama saya Fitri sebagai mata materi. Perkenalkan nama saya Rina Marina sebagai pemateri 2. Oke, sebelum ke materi inti, saya akan memulai pretest terlebih dahulu dari level 1 sampai ke level 3. Pada level 1 yaitu mengingat, sebutkan 3 periode besar dalam sejarah perekonomian Indonesia. Di sini saya izin menjawab, yang dimana tiga periode besar adalah Orde Lama dari 1945 hingga 1966, Orde Barunya 1996 hingga 1998, dan era reformasinya di tahun 1998 hingga sampai sekarang. Oke, baik. Jawaban yang tepat. Selanjutnya ke level kedua yaitu memahami mengapa kebijakan ekonomi pada masa Orde Baru disebut berorientasi pada pertumbuhan dan stabilitas. Boleh? Baik, di sini saya izin menjawab karena pemerintah saat ini fokus pada stabilitas makro, pengendalian inflasi, dan investasi asing untuk mendorong industri. Mungkin segitu aja. Harapkan berikan satu contoh dampak krisis moneter 1998 terhadap perekonomian Indonesia. Baik, di sini saya izin menjawab, yang dimana rupiah terdepresiasi tajam. Banyak bank dan perusahaan bangkrut, inflasi naik tinggi, dan pertumbuhan ekonomi minus. Oke, baik. Contoh yang sangat relevan dan pretest selesai. Selanjutnya saya akan lanjut aja ke materi inti, yaitu sejarah perekonomian Indonesia. Di sini ada periode Orde Lama dari tahun 1945 sampai 1966, itu fokus pada konsolidasi kemerdekaan dan nasionalisis aset asing. Dan ada periode Orde Baru 1966 sampai 1998, stabilisasi makro dan realita untuk pembangunan infrastruktur, pertanian, dan industri. Selanjutnya ada periode reformasi 1998 sampai sekarang. Desentralisasi fiskal, reformasi perbankan, dan keterbukaan perdagangan. Jika sejarah ini tidak dipahami, kebijakan ekonomi yang diambil itu bisa mengulang kesalahan seperti masa lalu. Selanjutnya, sebelum penutup dulu, dari level keempat yaitu menganalisis. Pertanyaannya, analisislah mengapa kebijakan liberalisasi ekonomi pada Orde Baru berhasil mendorong pertumbuhan tetapi menimbulkan ketimpangan. Boleh, silakan. Di sini saya akan menjawab, karena investasi asing dan pembangunan infrastruktur terkoreksi di Jawa dan di kota besar sehingga sektor pertanian dan UMKM di daerah kurang mendapat akses sehingga kesenjangan wilayah dan pendapatan melebar. Baik, terima kasih. Oke, dilanjut ke level kelima yaitu mengevaluasi. Pertanyaannya, menurut Anda, apakah kebijakan desentralisasi fiskal era reformasi efektif untuk mengurangi ketimpangan? Boleh? Izin menjelaskan sedikit, yaitu efektif karena daerah punya wewenang mengelola anggaran sesuai kebutuhan lokal. Mungkin segitu. Oke, dilanjut ke level ke-6 yaitu ciptakan satu pelajaran dari sejarah ekonomi Indonesia yang bisa diterapkan untuk kebijakan ekonomi saat ini. Baik, di sini saya akan menjawab, yang dimana pelajaran pentingnya menjaga kestabilan makro sebelum mengejar pertumbuhan tinggi.
Stabilitas nilai tukar, inflasi, dan sistem keuangan harus dijaga agar krisis dari 1998 tidak terulang lagi. Oke, itu solusi yang sangat kreatif dan aplikatif. Eh, Baik, untuk itu dicukupkan sekian dari materi kali ini. Semoga pelatihan ini membantu peserta memahami bahwa kebijakan ekonomi saat ini tidak lepas dari perjalanan sejarah dan perjalanan masa lalu bisa menjadi panduan untuk masa depan. Sampai jumpa pada sesi pelatihan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.